Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai ibadah pagi yang luar biasa ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kita boleh bersungguh-sungguh mencari Tuhan pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah pagi hari ini, ibadah yang luar biasa ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Kerinduan setiap hati kami Tuhan, berkenan menyelamatkan generasi ini dengan caramu sendiri Tuhan. Bahkan selamatkan generasi ini, bahkan selamatkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita
yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan jemaat kembali dan berkati kita semua. Shalom. Pada pagi yang luar biasa ini, kita bersama-sama datang mengambil tata Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang diberikan setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar
disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bersorak-sorai.
syukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang hidup, yang memberikan hidupnya bagi kami, yang tidak pernah melihat masa lalu kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun. Engkaulah Allah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa
bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami tetap masih bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak semua kumpul di tempat ini, tapi di tempat kami masing-masing Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh muji dan menyembah Engkau. Bahkan firman berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan Engkau Allah yang omnipresent, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir juga di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini adalah rencana-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah online Tuhan. Kami boleh menjangkau yang lebih jauh lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Semua rencana-Mu pasti terjadi Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu sederhana ini. Dan urapan yang baru dan urapan yang segar dari surga. Berikan juga hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan. Dan setiap firman yang Hamba sampaikan adalah pewahyuan dari surga. Yang mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nat Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita akan baca bersama-sama, kita akan baca bergantian mas saya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Nanti saya akan membaca ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah akan baca ayat 13 bersama-sama. Bergantian sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemu semua? Amin. Yang di rumah juga sudah ketemu? Amin. Haleluya, saya akan memulainya. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala suatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala suatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Aku tidak tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 17 bersama-sama. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya, lewat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, firman Tuhan saya memberikan tema, tubuhku adalah rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Ya. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tubuh kita ini sungguh-sungguh berfungsi menjadi rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus, saudara. Ada 5 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama,
kita harus hidup bersih secara fisik ya, dan juga lingkungan kita. Kita harus sering cuci tangan, amin. Kita juga harus sering mandi, amin. Kita juga harus sering ganti pakaian, amin. Lah ternyata saudara, hal yang kotor itu gampang sekali virus bisa masuk, gitu. Lah sebab itu pemerintah dan para medis menyarankan kita untuk hidup bersih, sering cuci tangan, ya. Sering mandi. Kalau dulu mungkin mandi sehari sekali, ya sekarang 3 kali gitu. Itu saya sudah. Nah dulu 2 kali, sekarang 3 kali. Gitu. Ya jadi kalau dari pergi, ya pakaian harus ganti, langsung mandi, gitu. Harus bersih. Gitu. Lah dengan hidup bersih ini, saudara, ternyata virus tidak akan nempel dan akan tidak masuk dalam kehidupan kita. Amin. Karena virus akan berlarut, saudara. Kita cuci tangan, kita mandi dengan sabun, virus akan larut. Tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Gitu. Karena tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Tapi syaratnya kita harus hidup bersih. Nah, bukan hanya tubuh kita saja, saudara. Yang bersih juga harus lingkungan kita. Kamar kita juga harus bersih, kamar mandi kita juga harus bersih. Lingkungan rumah kita juga harus bersih. Amin. Dan ternyata virus corona itu mengajar kita untuk kita bisa hidup bersih. Amin. Nah, kita bersyukur, saudara. Kemarin ini sudah divakum, sudah berbulan-bulan tidak divakum, katanya rusak. Kemarin kami pinjam Getsemani, ternyata vakumnya sini juga tidak rusak, saudara. Bisa vakum bersama-sama, disemprot dulu, ini tempatnya udah bersih, saudara. Semua kursi-kursi dilapi, semua yang ada di gereja dilapi. Gitu. Lah, saya berterima kasih buat saudara sekalian yang membantu juga untuk kebersihan gereja ini, baik di dalam maupun yang ada di luar gereja. Lah, karena ini sebenarnya menjaga supaya virus tidak masuk dalam kehidupan kita. Amin. Lah, yang belum bersihkan hanya di dalam drum itu karena drumnya harus dikeluarkan dulu. Nah itu bagian tukang drum gitu. Amin. Ya. Nah, semua sudah dibersihkan. Lah, rumah kita masing-masing juga harus dibersihkan. Selain kita harus membersihkan tubuh kita setiap hari. Gitu. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Bagaimana tubuh kita ini berfungsi sebagai rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus. Yang pertama kita harus hidup bersih. Lah, yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat. Ya, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Segala suatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala suatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara. Nah, ternyata virus juga bisa masuk dalam tubuh kita lewat makanan, saudara. Paulus berkata, segala satu halal bagiku. Artinya, makanan tidak mempengaruhi kita, tidak mengaruhi keselamatan kita. Makan apapun tidak mengaruhi keselamatan kita. Karena keselamatan oleh anugerah dan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi ada makanan-makanan tertentu sebenarnya itu yang bawa virus, saudara. Contohnya salah satu misalnya BABI. Itu katanya saya tidak tahu sendiri. Itu ada cacing, saudara. Ada cacing yang susah sekali mati. Sudah direbus sampai mendidih, cacingnya itu juga tidak mati, saudara. Sudah disate, dibakar, cacingnya masuk ke dalam. Gitu. Nah itu bawa virus, saudara. Sebab itu dalam perjanjian lama memang itu tidak diperbolehkan. Lah, saudara, sebenarnya itu tidak mengaruhi keselamatan kita. Tapi itu mengaruhi kesehatan kita. Mungkin tidak langsung, tapi pelan-pelan, saudara. Itu bisa terjadi. Lah, sebab itu kita harus makan makanan yang sehat. Supaya virus tidak masuk dalam tubuh kita. Supaya tubuh kita sungguh-sungguh berfungsi sebagai rumah Roh Kudus. Dan bukan rumah virus. Amin.
Ya, penting saudara. Itu penting sekali. Jadi ada beberapa makanan yang itu mengandung virus, bisa masuk dalam tubuh kita. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi salah satunya tadi babi, kerang yang suka seafood. Kerang itu nya itu di dalam situ juga, sudah kotor. Dan menurut beberapa orang, makanan kerang yang paling dia sukai itu adalah abunya orang mati, sudah. Jadi ketika ada orang mati dikremasi dan abunya dilarung di laut, dan itu menjadi rebutan buat kerang-kerang, sudah. Lah, jadi ketika kita makan kerang, kerangnya makan abunya orang mati. Kira-kira seperti apa, sudah? Lah, saya bersyukur. Dulu kalau makan kerang, mah saya sakit, saudara. Jadi saya tidak makan kerang. Saya tidak tahu kalau kerang itu memang kotor. Tapi kalau makan kerang, mahnya ada tahan, gitu. Sehingga tidak makan kerang lagi. Terus lele itu tidak semua bersih, saudara. Kalau lele pelihara sendiri, kita tahu ngasih makannya, gitu ya, itu bersih. Tapi kalau beli di pasar itu belum tentu, saudara. Jadi ibu saya di Semarang itu pernah cerita, dan dia tidak mau lele. Mengapa? Tetangganya pelihara lele itu di sepiteng, saudara. Dia itu hasilnya berkintal-kintal, saudara. Dijual di pasar juar, gitu. Lah, tidak semua lele itu bersih. Karena lele itu makan kotor-kotor pun mau, saudara. Tapi kalau lele peliharaan saya, ya itu jangan takut, itu pasti bersih, saudara. Lah, tapi tidak semua lele itu bersih, gitu. Lah, kalau kita makan makanan seperti itu, kira-kira apa, saudara? Dan itu pasti akan bawa virus, gitu. Jadi bagaimana supaya tubuh kita berfungsi sebagai rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Yang kedua ini adalah makan dengan makanan yang sehat. Amin. Karena ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Memang itu tidak mengaruhi keselamatan kita, tapi itu bisa mengaruhi kesehatan kita. Itu yang kedua. Saya akan sampaikan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, saya akan bacakan demikian. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana supaya tubuh kita ini menjadi rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Yang ketiga, kita harus bersih dari dosa. Amin. Karena Roh Kudus adalah Roh yang suci. Kita harus hidup suci, kita harus hidup bersih. Selain secara fisik, saudara, secara rohani itu lebih penting, saudara. Secara fisik tubuh kita akan menjadi tanah kembali, tapi roh kita akan kembali kepada Allah. Amin. Lah, semua dosa itu sebenarnya memang tidak berkenan kepada Tuhan, dan semua upah dosa adalah maut. Tapi di dalam ayat-ayat ini berkali-kali Paulus menyebut satu dosa, yaitu dosa apa? Percabulan, saudara. Lah, sekali dosa percabulan ini yang membawa banyak virus masuk dalam tubuh manusia. Free sex, ya, homoseks,
lesbian, gonta-ganti pasangan, semua hubungan tubuh yang dilakukan di luar pernikahan itu adalah percabulan. Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebab itu sebenarnya di masa-masa masih ada virus ini, Tuhan berikan kesempatan untuk setiap anak-anak itu bertobat. Amin. Banyak penyakit yang masuk dalam kehidupan manusia, itu lewat dosa percabulan itu, saudara. Dan sebenarnya ada virus-virus yang juga tidak kalah jahat daripada virus corona, HIV. Berapa hari yang lalu teman saya cerita, kalau dulu yang kena HIV itu hanya orang-orang di kota besar, bahkan mungkin hanya di Amerika, di negara-negara lain. Hai teman saya berkata, hari-hari di Kabupaten Semarang juga banyak yang kena HIV, saudara. Bukan hanya virus corona, HIV. Karena apa? Karena dosa percabulan. Gitu. Sebab itu Paulus berkata, jauhkan dirimu dari percabulan. Karena itu akan bawa virus yang mematikan, saudara. Itu berkali-kali Paulus sebut di dalam perikop ini, dosa percabulan itu. Nah, supaya virus tidak masuk dalam tubuh kita, supaya tubuh kita ini berfungsi sepenuhnya menjadi rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Kita harus bersih dari semua dosa, tapi terutama dosa percabulan ini. Amin. Tidak sedikit orang yang sakit kanker rahim dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang mengerikan. Karena apa? Karena dosa percabulan itu. Dan dosa ini melanda seluruh dunia, saudara. Banyak orang jatuh dosa dalam percabulan itu. Lah, bagaimana supaya tubuh kita ini sungguh-sungguh berfungsi sebagai rumah Roh Kudus? Roh Kudus itu roh yang suci, saudara. Kita harus sungguh-sungguh hidup suci, ya, bersih daripada dosa. Dan dosa percabulan itu, saudara. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudara. Yang keempat, bagaimana tubuh kita ini sungguh berfungsi sebagai rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus. Yang keempat, jangan takut, saudara. Amin. Ya, pujian tadi banyak mengatakan jangan takut. Lah, penyakit secara fisik sebenarnya 8-90% itu akibat sakit secara psikis. Takut, khawatir, gelisah gitu. Tapi bukan hanya itu, firman Tuhan beritahukan kepada kita. Itu pengalaman Ayub. Dia berkata, apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Itu yang menimpa aku. Dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Coba kita akan baca aja. Di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ya, Ayub pasal yang ketiga ayat 25 mengatakan demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Ya, firman Tuhan berkata setiap hari, firman Tuhan berkata jangan takut. Ada yang menghitung kata-kata jangan takut dalam firman Tuhan itu berapa kali? 365 kali. Artinya setiap hari itu berkata jangan takut. Amin. Ya, jangan takut, sudah. Karena yang kita takutkan itu yang bisa datang dalam kehidupan kita. Yang kita cemaskan itu sudah bisa menimpa dalam kehidupan kita. Makanya dengan adanya virus corona ini, kita harus perbesar iman kita. Amin. Ya, perbesar iman kita.
namun juga kita perlu punya hikmat. Ya. Lah hikmatnya seperti apa yang tadi? Harus hidup bersih, ya, makan makanan yang sehat. Kita juga harus bersih dari dosa, gitu. Dan yang keempat ini, jangan takut. Katakan kanan kiri, jangan takut. Ya. Pada suatu kali, sudah ada seorang kafilah ketemu dengan malaikat penjabut nyawa. Nah, kafilah ini tanya, "Kat, kamu mau kemana?" "Aku mau ke desa samping situ." "Kenapa?" "Mau menjabut 10 orang. Menjabut 10 nyawa 10 orang gitu." Lah, oh gitu ya, ya pisah, saudara. Kemudian kafilah mendengar, yang mati bukan 10 tapi 100. Terus ketemu lagi dengan malaikat penjabut nyawa yang tadi. Katanya cuma 10 orang yang akan kamu cabut, tapi ini kok 100 orang yang mati. Dia bilang, aku memang menjabut nyawa hanya 10 orang. Lah yang 90 orang itu mati karena takut, gitu saudara. Mestinya malaikat itu dia ingin nyabut yang 90 itu, tapi karena takut. Mati karena takut, saudara. Nah itu cerita saja, tapi itu ada kebenarannya, saudara. Dan itu berkata, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Jadi kita tidak perlu takut dengan virus corona, dengan virus apapun, tapi kita juga harus perlu punya hikmat. Amin. Lah, ketakutan itu ternyata pintu untuk masuk, bisa virus masuk, penyakit masuk. Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang benar sehidupnya. Orang yang luar biasa Ayub itu. Tapi kelemahannya satu, dia takut. Mengapa dia takut? Sebenarnya ya logis, dia takut. Anak-anaknya itu setiap hari sukanya apa? Pesta pora, saudara. Anaknya tidak seperti Ayub, anaknya tidak sesaleh Ayub, saudara. Dan Ayub takut. Jadi setelah anak-anaknya itu mengadakan pesta, mungkin mabuk juga, ya. Ayub datang pada Tuhan berdoa, berikan persembahan, korban persembahan untuk Tuhan. Lah, dalam hati Ayub, jangan-jangan Tuhan murka anakku nanti mati. Jangan-jangan Tuhan murka nanti saya bisa sakit karena aku tidak bisa nasihati anakku, gitu. Dan Ayub menulis, ya, firman Tuhan ditulis dalam Ayub 3:25 ini. Apa yang aku takutkan, itu yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan, itu yang menimpa aku. Ayub mengalami, Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub hidup takut akan Tuhan. Ayub benar, Ayub tidak berdosa, saudara. Tapi ada celah di mana penyakit, di mana malapetaka masuk dalam kehidupan Ayub. Itu karena ketakutannya, saudara. Habis itu janganlah takut. Amin. Amin. Jangan sepaneng. Halo amin yang di rumah. Ya. Jangan takut, saudara. Karena ternyata ketakutan itu celah bagaimana virus bisa masuk. Dan Ayub, penyakit Ayub itu mungkin kalau sekarang mungkin sakit kanker kulit, saudara. Parah sekali. Orang benar Ayub katakan. Tapi orang benar ternyata masih takut, saudara. Lah, jangan takut, percayalah saja kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi lawannya takut itu percaya, lawannya iman itu adalah takut, saudara. Kalau orang takut sama dengan tidak beriman. Tapi orang beriman tidak akan takut. Amin. Ya. Kalau takut sama dengan tidak percaya, saudara. Bahkan sebenarnya ketika kita takut, itu menyedihkan hati Tuhan. Mengapa? Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu, aku memegang kamu dengan tangan kananku. Tapi kalau kita masih takut, kita ini sama dengan berkata, Tuhan, gue itu hoax. Gitu. Firman itu hoax Tuhan. Firman itu hoax Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan.
Tuhan menyatakan kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Tapi kalau kita tidak percaya, kita masih takut, kita masih khawatir, kita masih cemas. Kita ini menghina Tuhan, sama dengan berkata, Tuhan kamu itu bohong. Firman-Mu itu tidak benar Tuhan. Dan itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi saya juga berkata pada saudara semua, jangan takut. Amin. Jangan takut. Amin. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, kita kembali ke dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana tubuh kita ini berfungsi sebagai rumah Roh Kudus, bukan rumah virus. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena di mana kita jauh dari Tuhan, itu bisa kesempatan virus bisa masuk. Jadi kita harus melekat terus dengan Tuhan. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Seperti firman Tuhan sampaikan oleh Pak Lukas ya, minggu kemarin. Mazmur 91. Sebenarnya itu bukan untuk semua orang Kristen. Tapi orang-orang yang duduk di naungan Allah yang Maha Kuasa. Orang yang bermalam. Ya. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dalam ayat yang 14 itu. Jadi tidak semua sekalipun orang Kristen hidupnya jauh dari Tuhan tidak akan mengalami itu, saudara. Karena itu dikhususkan untuk orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Orang yang berdiam di naungan Tuhan. Orang yang bermalam dalam hadirat Tuhan. Namanya orang bermalam itu tidak sebentar, tapi berlama-lama dengan Tuhan. Amin. Tahun 1908 terjadi sebuah wabah yang mengerikan. Wabah penyakit yang mematikan itu terjadi di Afrika Selatan. Ribuan orang mati, saudara. Kemudian ada seorang penginjil namanya JGL. JGL itu singkatan dari John Graham Lake. Dia bersama tim dari Amerika, dia pergi ke Afrika Selatan itu untuk membantu mereka mengeluarkan mayat-mayat dari rumah, menguburkan mereka orang-orang yang mati itu. Setelah mereka duluan daripada pemerintah, mereka melakukan semuanya itu, dan akhirnya dari bangsa-bangsa lain juga datang untuk menolong mereka. Dan ketika orang-orang lain melihat JGL ini, mereka heran, saudara. JGL ini tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, tapi megangi mayat-mayat itu, menguburkan mayat-mayat itu, saudara. Dan rupa-rupanya virusnya mungkin hampir sama dengan virus corona. Jadi setiap orang yang mati itu mengeluarkan busa dari paru-parunya. Dan busa yang keluar itu banyak virus, saudara. Lah, kalau busa itu sampai kena tangan atau kena apa saja, orangnya bisa mati. Lah, JGL bersama tim ini tidak, saudara. Lah, akhirnya dilihat, saudara, JGL ini ketika ada yang mati, ya busanya itu keluar, ditaruh di tangannya dia, saudara. Dan itu banyak virus, dan dilihat dari mikroskop, ternyata semua virus yang nempel JGL ini mati semua, saudara. Jadi semua virus-virus mati dengan menyentuh tubuhnya JGL ini. Orang lain kesentuh virus mati orangnya. Tapi JGL menyentuh virus-virusnya yang mati. Tapi apa rahasianya, saudara? Ternyata JGL itu setiap hari 8 jam dalam hadirat Tuhan. Saudara. Setiap hari 8 jam dia memuji menyembah Tuhan. Dia meditasi, dia baca firman.
urapan Allah luar biasa dalam hidupnya, saudara. Tubuhnya penuh dengan kemuliaan Allah. Tubuhnya penuh dengan hadirat Allah. Seketika virus menyentuh dia, virusnya yang mati. Tapi kalau kalian tidak memiliki kehidupan seperti JGL ini, ya jangan coba-coba. Seperti terjadi di mana itu? NTT atau Kendari itu, yang orang mati karena corona, tidak langsung dikuburkan, sebenarnya sudah dibungkus dengan plastik, sampai rumah dibuka, dicuci, diciumi, sak kampung kena corona semua, saudara. Lah, kalau sudah memiliki kehidupan seperti JGL ini, memungkinkan, saudara. Virus-virus pada mati. Tapi kalau kita belum memiliki kehidupan seperti itu, ya juga jangan coba-coba. Kita harus berhikmat. Amin. Ya. Jadi kita harus melekat dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan terus-menerus. Dan sebenarnya inilah kehendak Tuhan Yesus. Kita banyak waktu di rumah, ya, supaya kita bangun keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya ini yang Tuhan mau lewat virus corona yang terjadi itu, supaya kita senantiasa bangun keintiman dengan Tuhan, banyak waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga sungguh-sungguh tubuh kita ini berfungsi sebagai rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus. Amin. Ya, ada 5 hal ini yang harus kita lakukan, saudara. Ya, yang pertama kita harus hidup bersih. Baik tubuh kita maupun lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat, karena tidak semua makanan itu sehat. Walaupun itu tidak mengaruhi keselamatan kekal, tapi itu bisa mengaruhi kesehatan kalau kita makan dengan makanan yang tidak sehat. Ya. Yang ketiga, kita harus bersih daripada dosa. Apalagi dosa percabulan, dosa perzinahan. Itu akan bawa banyak virus masuk dalam tubuh. Ya. Kemudian yang keempat, jangan takut. Amin. Karena ternyata ketakutan itu bisa membawa virus masuk. Karena apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu bisa datang dalam kehidupan kita. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga Mazmur 91 bisa digenapi dalam kehidupan kita. Kalau hati kita melekat pada Tuhan. Kita suka diam di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Bermalam, ya, artinya berlama-lama dengan Tuhan. Gitu. Saya percaya kalimat hal ini dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini sungguh-sungguh berfungsi sebagai rumah Roh Kudus dan bukan rumah virus. Amin. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, kami undang untuk worship leader, singer, main musik bisa menempatkan diri. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kemampuan buat setiap kami untuk melakukan 5 hal ini. Sehingga sungguh-sungguh kami menjadi seperti yang Kau mau. Tubuh kami bukan rumah virus, tapi rumah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah-rumah. Dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Sementara saya mengundang untuk pelayan bersamaan kudus bisa maju ke depan.
bukan dengan barang fana. Bebaskan setiap kami Tuhan dari segala ikatan dan dosa apapun Tuhan. Dan kami percaya kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di tempat ini dan di setiap rumah-rumah, kepada setiap jemaat yang melakukan perjamuan kudus di rumah. Kami berdoa Tuhan menyucikan setiap roti, setiap anggur yang kami pakai pada pagi ini Tuhan, biar menjadi tubuh dan darah Yesus yang menebus dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ada kemenangan dan kelepasan besar yang Tuhan kerjakan dari tempat ini dan kepada setiap rumah-rumah. Pada pagi ini kami berdoa di dalam nama Yesus, bahkan sampai ke desa Sametan juga kami percaya kuasa Tuhan menjamah. Amin. Kuasa Roh Kudus hadir. Haleluya. Ya, saudara, bahwa roti ini melambangkanlah tubuh Kristus. Ya.
Jadi kita harus maknai sungguh-sungguh bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Nah, di masa darurat ini mungkin saudara yang ada di desa, yang tidak ada roti, tidak ada hosti, saudara pakai singkong pun, kalau saudara maknai itu sebagai tubuh Kristus. Ya, karena maknanya itulah yang paling penting. Kemudian anggur ini melambangkan daripada darah Yesus. Ya. Namun di waktu yang darurat ini, saudara yang ada di rumah, kalau mungkin sudah minum sirup, pakai sirup, jangan kudu pakai sirup atau pakai teh, pun. Tapi hendaklah saudara maknai ini adalah darah Yesus yang menebus kita. Ya, puji Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus mau diserahkan untuk disalibkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia mecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Makanlah, maka akan jadi peringatan akan daku. Kemudian ia mengambil cawan dan dia berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimenterikan dengan darahku. Minumlah, maka akan menjadikan peringatan akan daku. Salibnya. Bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Biarlah masing-masing pagi hari ini kita introspeksi. Kalau masih ada dosa, ada kesalahan, bila kita bertobat, kita minta ampun. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia akan membuat kita sungguh-sungguh suci, karena darah Yesus menyucikan kita. Dan kita layak bersekutu dengan Dia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Percayakah saudara, bahwa roti di tangan kanan saudara ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita semua. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala.
renungkan bahwa darah Yesus itu sangat dahsyat. Darah Yesus seperti darah anak domba yang membebaskan bangsa Israel dari semua tulah. Karena ada darah di ambang pintu mereka, maka malaikat maut itu tidak masuk ke rumah-rumah orang Israel. Dan bila darah Yesus senantiasa dalam kehidupan kita, saudara, darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ada kuasa dalam darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menyucikan kita, membebaskan kita dari segala dosa kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yaralana masyangkata kayaralana Yesus Tuhan. Lama-lama. Haleluya. Ini lama. Haleluya. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bisa berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus pagi hari. Sungguh hati kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui roti dan perjamuan ini kami boleh mengingat betapa kasih-Mu yang luar biasa itu. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau menyerahkan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, supaya kami Engkau meteraikan menjadi satu bersama-sama dengan Engkau sebagai umat kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, setelah kita diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus, kita juga akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, kita akan angkat persembahan kita di hadirat Tuhan, kita akan persembahkan pada Tuhan. Ya, silakan juga saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing membawa persembahannya kepada Tuhan. Angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Buat Engkau yang mati buat aku. Buat Engkau yang menyelamatkan aku Tuhan. Aku persembahkan korban syukurku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Baik persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan pasca, persembahan untuk operasional gereja dan juga untuk hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Gandul Gusti, kita akan nyambut.
Saya akan membacakan untuk warta sepekan. Besok Jumat ada ibadah Jumat Agung, ya, peringati kematian Tuhan Yesus. Akan dilakukan jam 8 seperti pagi ini. Pembicara Bapak Pendeta Kodrat Rianto, song leader Bapak Yonatan Aris Suryanto, singer Ibu Rahil Triani, Ibu Yulia Tri Utami, Ibu Meliani, Bapak Baja Sugeng, dan Bapak Andreas Sugiat. Musik Saudara Danis Dion, Saudara David Lemuel, Saudara Dirgantara, Saudara Boas Filipus, dan Saudara David Christian. Kemudian besok Minggu itu adalah hari yang luar biasa, ya, hari Paskah. Kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus, ya, tanggal 12. Kita akan dimulai jam 17 sore, ya, atau jam 5 sore. Firman Tuhan nanti saya sendiri, worship leader Bapak Pendeta Muda Lukas Triaswantoro, kemudian singer Ibu Ari Susanti, Ibu Deborah Ati, Saudara Agustinus Yoga, Saudara Utani Gosaluku, Saudara Danis Dion, Saudara musik Saudara Danis Dion, Saudara David Lemuel, Saudara Gantaras, Boas Filipus, Saudara Abraham, ya. Semua dilakukan hanya sekali, ya. Nah, itu yang jadi pengumuman kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan berkat Tuhan dan ibadah pagi hari ini. Yang percaya memberkati kami yang ada di gereja ini, memberkati setiap kami yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di Ungaran sekitarnya, baik yang ada di Sampetan dan sekitarnya, Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan umur panjang, ya Tuhan. Berkati mereka dengan rezeki yang berlimpah-limpah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya ini. Kami akan pulang, Tuhan menyertai kami semua sampai rumah dengan selamat. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyelesaikan ibadah pagi hari ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-berkatnya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkati di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kiranya engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumba-lumbamu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang membuat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Haleluya, amin. Dan memperluas
bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.